أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkannya berupa istri-istri, anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda-kuda yang pilihan, hewan ternak, sawah dan ladang. Itulah kesenangan kehidupan di dunia. Sedangkan di sisi Allah ada tempat kembali yang sangat baik. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepada kalian apa yang lebih baik dari semua itu? Bagi orang-orang yang bertakwa, telah disediakan di sisi Tuhan mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya dan pasangan-pasangan yang suci lagi bersih serta ridha Allah dan Allah Maha melihat keadaan hamba-hambanya. Shadaqallahul azim. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin bukan pertama kali kita mendengar ayat ini atau membaca ayat ini. Kadang kita mendengar ceramah tentang ayat ini dari satu khutbah, dari satu tausiah yang biasanya setelah membaca ayat ini seorang ustadz akan menyampaikan angle bahwa ternyata dunia itu gak penting. Akhirat itu lebih penting. Kadang-kadang ada sedikit lebih saklek sampai mengatakan jangan cinta dunia, kemudian cinta pasangan, cinta anak, cinta harta, cinta kendaraan yang bagus dan segala macam. Sebagaimana yang ada di ayat 14. Tapi kalau kita mau membaca ayat ini dengan konsep perbandingan, karena saya terbiasa ketika belajar di Mesir itu dibangun pola pikir memperbandingkan satu teks dengan teks yang lain, supaya utuh pemahaman kita, ternyata enggak gitu-gitu amat. Maksud dari dua ayat ini tuh sederhana sebetulnya. Jangan sampai dunia melalaikan kita dari akhirat. Kalau enggak sampai melalaikan, enggak apa-apa. Kita boleh mencintai pasangan, kita boleh bersenang-senang dengan pasangan. Kalau enggak ada pasangan, sabar dulu. Kita boleh punya kendaraan yang bagus, kita boleh punya, kalau di sini al-khailul musawwamah. Kita boleh punya onta ataupun kuda yang bagus. Musawwamah itu kuda dan onta yang mahal loh. Harga kuda Nabi itu di atas 300 juta. Harga onta Nabi itu mungkin sekitar 2 miliar. Harga Alphard 1 miliaran ya. Berarti lebih mahal daripada Alphard. Boleh enggak kita misalnya bercita-cita pengen punya Alphard? Boleh. Asalkan jangan sampai kita korupsi.
Jangan sampai kita bohong, jangan sampai kita curang, jangan sampai kita ngezolimin orang lain yang nanti merugikan dunia dan akhirat kita. Boleh enggak kita berharap punya istri yang cantik? Saya belum jawab. Boleh enggak sih? Yang di atas pengen punya suami yang keren, boleh enggak? Boleh share akun Instagramnya ke belakang? Diedit dulu tapi postingannya. Yang warnanya gelap diterangin ya. Kenapa boleh? Padahal di dalam ayat ini Allah mengatakan zuyyina linnas hubbus syahawati minan nisa. Dijadikan terasa indah di pandangan manusia itu syahwati minan nisa. Syahwat itu bukan cuma cinta ya. Di sini bahasanya terjemahannya halus. Syahwat itu kebutuhan biologis. Sehingga ada yang ngomong gini nih, sering ada di komen, ada di statement di sosmed tuh gini. Nikah mah jangan karena hawa nafsu, tapi karena Allah. Sehingga kalau ada yang nanya ke saya, Ustadz tuh nikah nafsu gak sih? Nafsu saya bilang. Kalau nggak nafsu gimana caranya? Wah Ustadz nggak benar berarti nikahnya nggak ikhlas karena nafsu. Perhatikan firman Allah di surat Al-Mu'minun. Walladzina hum li furujihim hafidhun illa ala azwajihim. Orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istri mereka. Oh kalau gitu nikah boleh dong karena hawa nafsu? Boleh banget, memang gitu. Bukankah makna litaskunu ilaiha yang kita singkat dengan istilah sakinah itu adalah laki-laki supaya merasa tentram kepada perempuan? Itu bahasa kiasan. Al-Quran itu punya gaya bahasa kiasan, punya gaya bahasa peribahasa Al-Quran itu ada. Salah satu peribahasa Al-Quran itu inna angkaral aswat la sautul hamir. Sesungguhnya seburuk-buruk suara itu suara keledai, itu peribahasa Al-Quran. Ada juga kiasan. Kiasannya apa? Yang tadi kiasannya litaskunu ilaiha supaya kalian merasa tentram kepada istri kalian. Maksud tentram di sini adalah bisa menyalurkan kebutuhan biologis dengan cara yang terhormat dan halal. Masa sih Ustadz? Nih dengerin hadis Nabi. Ada seorang sahabat nanya ke Nabi gini, ya Rasulullah, memangnya kalau seorang laki-laki menyalurkan kebutuhan biologisnya kepada perempuan istrinya, itu berpahala enggak sih Rasul? Syahwat kepada istri, pahala enggak sih Rasul? Nabi balik bertanya, kalau dia menyalurkannya kepada selain istrinya, dosa enggak? Dosa. Begitu juga kalau dia melakukannya kepada istri yang sah, maka dia menjadi pahala dan ibadah. Oh kalau gitu harus hawa nafsu? Iya. Walaupun itu bukan yang terpenting. Tapi Nabi meletakkan itu di awal. Ketika Nabi mengatakan pilihlah perempuan karena 4 hal. Yang paling depan apa? Fisik kan? Walaupun yang paling utama apa? Agama, iman. Tapi Nabi nggak meletakkan agama di depan padahal agama paling utama. Kenapa? Nabi itu kalau ngomong yang realistis. Walaupun punya idealisme. Ini lihat gaya bahasa Nabi ini. Kalau kita kan agama. Kata Nabi bukan. Fisik dulu, harta, keturunan, baru agama. Tapi kalau disuruh pilih, agama dulu. Tapi Nabi nyebutnya apa? Fisik dulu kan? Kan kita nggak tahu seseorang itu soleh atau enggak pas kita baru ketemu, baru lihat akunnya ketahuan soleh atau enggak ketahuan. Pasti yang pertama kita lihat hasil editan di ngedit semalaman. Wah, Korea banget nih. Korea yang dikasih hijab gitu ya. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Bukankah sahabat pernah mau menikahi seorang cewek, saking terjaganya dia nggak ngelihat calon istrinya. Nabi nanya, kamu udah ngelihat belum wajahnya? Belum ya Rasulullah. Kalau bahasa kita, enggak ya Rasulullah, saya mah menjaga pandangan. Kata Nabi, jangan gitu, lihat coba. Nabi kan orangnya realistis. Oh gitu ya Rasul, boleh saya lihat? Boleh. Akhirnya dia stalking. Bahasa sekarang stalking, bahasa hadisnya dia ngintip-ngintip. Kan stalking kan?
Dia mengintip-ngintip dari kejauhan mana si cewek lagi keluar dari ruang kuliahnya. Oh itu, Masya Allah, Subhanallah. Saya pikir biasa-biasa aja, ternyata bidadari. Ini artinya dia stalking. Boleh nggak stalking? Boleh, selama postingannya masih aman. Begitu ada yang macam-macam, langsung unfollow. Di blok, jangan, kasihan. Unfollow aja, dan jangan unfollow terus ganti akun, lihat pakai akun yang baru, jangan. Biar nggak ketahuan, bikin 2 akun, 1 akun pencitraan, 1 lagi akun stalking. Enggak, bukan pengalaman. Pernah sih. Ini artinya teman-teman, ternyata dalam hadis boleh kita mencintai istri kita karena nafsu. Tapi itu kan bukan yang terbesar ya porsinya. Tetap ada porsi itu yang realistis lah. Sampai Nabi mengatakan salah satu di antara perbuatan sia-sia tapi berpahala adalah bercanda gurau dengan keluarga, istri dan anak. Nanti kita akan bahas tentang kata Nabi itu, kullu syai'in laisa lahu min dzikrillah fahuwa lahun. Segala sesuatu yang enggak ada unsur zikir di dalamnya itu sia-sia. Illa arba'u khisal, kecuali 4 perkara. 4 perkara ini enggak ada zikir, enggak apa-apa. 4 perkara ini cuman main-main doang, enggak apa-apa. 4 perkara ini senda gurau, enggak apa-apa. 4 perkara ini kata orang cuman sia-sia, enggak apa-apa, malah berpahala. Ada gitu Ustadz yang sia-sia berpahala? Ada, saya emang cari yang kayak gitu-gitu. Ini angle yang jarang dibahas tentang Islam, biar kita tahu salah satu prinsip Islam itu teman-teman apa? Ayat yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Itu prinsip Islam. Allah pengen memudahkan kalian, Allah tuh gak pengen nyusahin kalian. Di surat Toha, tidaklah kami menurunkan Al-Quran untuk hanya ngebebanin kamu Muhammad. Enggak, Al-Quran itu tidak diturunkan sebagai beban. Syariat itu bukan sesuatu yang ribet. Justru Islam itu yusr, kemudahan. Salah satu bukti bahwa Islam itu mudah, nikah. Itu bukti banget tuh. Nikah susah atau mudah? Mudah. Yang mempersulit nikah itu calon mertua berkumis tebal. Kalau syariat Allah mah gampang nikah itu, coba bayangin cuman akad doang kan. Saya terima nikah fulanah binti fulan dengan mahar sekian-sekian. Kata saksi enggak sah, berarti yang mempersulit bukan Allah tapi saksi. Kenapa saksi mempersulit? Ternyata saksinya mantan. Hati-hati cari saksi ya. Udah akad benar? Enggak. Oh ulangi lagi. Sah saksi? Belum. Seharian gak bakalan sah kalau saksinya adalah M bintang-bintang. Cari saksi itu yang netral. Yang udah move on. Ustadz, insya Allah ya. Nih teman-teman, artinya akad nikah itu sederhana loh. Kalau kita gak bisa akad dengan bahasa Arab, maka kita bisa pakai bahasa Indonesia. Enggak bisa hafal, boleh nyontek. Salah bisa diulang. Salah lagi bisa diulang. Enggak boleh sampai 3 kali salah passwordnya dikunci. Enggak ada tuh. Kan kalau akun yang lain 3 kali salah masukin password enggak bisa lagi ya. Kita harus detect lagi tanggal lahir, nama ibu, permainan yang disukai waktu kecil, segala macam. Kalau lupa gimana? Itu sulitnya birokrasi manusia. Kalau Allah mah asik-asik aja. Salah, ya udah nggak apa-apa ulang. Seharian diulang Allah tungguin. Begitu benar sekali, sah, Allah bahagia. Malaikat bahagia, ngedoain kita tuh malaikat tuh. Sebetulnya nikah itu sederhana, cuman kayak gitu doang mengubah status orang yang tadinya sentuhan aja nggak boleh, sekarang sentuhan jadi berpahala. Tadi saling ngelihat tuh nggak boleh, sekarang ngelihat berpahala. Salah satu hobi saya di rumah tuh lihat-lihatan. Maaf ya. Saya tuh kalau di rumah gini aja. Masya Allah. Tuh, wah, saya di rumah alhamdulillah ya.
Jarang sholat sunnah kecuali sholat sunnah yang muqayyad. Kalau mutlak itu jarang. Sholat sunnah mutlak itu kan bebas ya kapan aja ya. Itu jarang. Karena diganti dengan memandang wajah istri. 4 hal ya. Boleh walaupun sia-sia. Boleh tuh. Kullu syai'in laisa lahu min dzikrillah fahuwa lahwun illa arba'u khisal. Segala sesuatu yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya lahwun. Sia-sia kecuali 4 perkara. 1, masyur rajul bainal ghardain. Bolak-baliknya seorang laki-laki di antara 2 spot. Apa maksudnya? Berburu. Kalau bahasa ulama memanah. Dari tempat dia memanah sampai target, terus nanti anak panahnya udah sampai di sana dia ambil, balik lagi, manah lagi, mungkin cuma 1 anak panahnya atau 2, balik lagi, manah lagi, bolak-baliknya sambil bercanda gurau, sambil ketawa-ketawa, itu adalah ibadah, bayangin. Cuman sebagian ulama menafsirkan hadis. Kalau dulu konteksnya memanah, kalau sekarang berburu. Intinya menembak kan? Bisa berburu pakai senapan angin, bisa berburu dengan senjata api, bisa juga latihannya yang kecil-kecil dulu, paintball, airsoft gun. Intinya belajar nembak. Dan itu walaupun ketawa, walaupun bercanda, berpahala, bayangin. Makanya saya bilang ada main juga dalam Islam, malah berpahala. Kalau niatnya apa? Karena Allah SWT. Tinggal niat doang yang dirubah. Oh saya pengen belajar nembak nih. Pakai apa? Senapan angin dulu deh. Kan olahraga nih. Nanti gede sebelah gitu. Udah. Atau paintball yang standar-standar dengan niat ukhuwah, silaturahim, mendekatkan kesolidan organisasi. Sekalian belajar sabar, belajar teliti, nanti airsoft gun naik lagi jadi senjata api kalau legal. Ada apa mungkin organisasinya, berburu babi, berburu rusa segala macam. Itu bolak-balik antara satu tempat ke tempat yang lain malah berpahala. Bukan hanya itu, Nabi itu pernah jalan dengan Abu Bakar dan Umar bertiga. Kan ini segeng ya, soulmate banget nih bertiga. Karena Nabi itu ada sahabat, ada geng. Sahabat Nabi itu Muhajirin dan Ansor. Geng Nabi, Abu Bakar dan Umar, itu geng. Biasanya Nabi kalau pengen me time, gak ada yang boleh ketemu Nabi kecuali 2 orang ini. Abu Bakar dan Umar, tambah Utsman satu lagi. Kayak saya pernah ceritakan Nabi lagi me time di sebuah sumur, cuma pengen sendiri aja, terus suruh seorang sahabat jagain pintu sumur, gak boleh masuk. Tiba-tiba datang Abu Bakar, ribut, saya pengen ketemu Nabi, gak boleh, kata Nabi gak boleh, sekarang gak ada waktu selfie. Terus kata Nabi, siapa itu ribut-ribut di depan? Kata sahabat yang jagain, itu ini Abu Bakar ya Rasulullah. Kata Rasulullah, izinkan dia masuk, dia itu ahli surga. Masuklah Abu Bakar. Duduk di sebelah Nabi, menjulurkan kakinya ke sumur. Ini sebagai sebuah nubuwah, sebagai sebuah berita bahwa Abu Bakar nanti akan dimakamkan di sebelah Nabi. Terus datang lagi Umar. Saya pengen masuk, gak boleh kata Nabi gak boleh masuk. Tapi saya pengen masuk, saya satu geng sama Nabi, gak boleh pokoknya. Apa itu rame-rame? Ini Umar ya Rasulullah, izinkan dia masuk, dia ahli surga. Masuk aja Umar, saya juga bilang apa, boleh masuk, masuk aja. Ini mah kalau kita ya. Masuk Umar, duduk di sebelah Abu Bakar. Nubuat bahwa Umar akan dimakamkan di sebelah Abu Bakar. Seperti itulah posisinya. Duduk di sumur gitu bertiga, ngobrol-ngobrol santai. Apa yang diobrolin? Gak tahu, pokoknya santai aja nih. Kalau kita mungkin lagi ngopi-ngopi gitu, wah ini bagus nih, sifon, ini apa 360 apa segala macam. Gak penting sih yang diomongin, lagian namanya juga lagi me time. Datang lagi yang ketiga, Utsman. Saya pengen masuk, gak boleh, saya pengen masuk gak boleh. Apa itu rame-rame di depan? Ini Utsman ya Rasulullah, izinkan Utsman masuk, sesungguhnya Utsman adalah sebaik-baik pemuda surga. Lebih daripada Abu Bakar dan Umar istilahnya, sebaik-baik pemuda surga. Masuk Utsman, tempat tadi udah penuh, akhirnya Utsman duduk di seberang. Itu menjadi nubuat, takwil bahwa Utsman akan dimakamkan di Baqi, tidak di sebelah Rasul Abu Bakar dan Umar. Ini banyak cerita-cerita kayak gini yang jarang kita bahas. Dan angle-nya apa? Oh ternyata Nabi juga ngegeng gitu ya. Karena yang nyambung kalau TikTok itu cuma mereka bertiga nih. Kalau yang lain diam dengerin aja, sami'na wa ata'na, Masya Allah, Masya Allah. Kalau ini enggak ya Rasulullah, gini. Suka berbeda pendapat dan itu seru. Makanya salah satu yang keren dari pernikahan itu kalau kita bisa chat sama istri kita tuh kadang-kadang rame, debat, tapi setelah itu pelukan, ya. Ini teman-teman ternyata
berburu itu sesuatu yang luar biasa di sisi Allah. Sampai ada hadis Nabi, nanti cek lagi deh. Nabi bilang gini, malaikat itu menyaksikan dua hal. Dua olahraga itu, dua permainan, malaikat menyaksikan. Satu, berburu, kedua lomba berkuda atau onta. Itu malaikat nonton loh. Bukan cuman malaikat diam, tapi nonton. Bayangin kalau nonton kira-kira kita gimana? Wah seru gitu kan? Malaikat yusyahid. Arti yusyahid, malaikat ikut nonton acara berburu sama balapan. Jadi kalau dulu konteksnya berkuda beronta, sekarang mungkin BMX, ngetrail, off-road, touring, itu malaikat nonton loh. Arti malaikat nonton, malaikat tuh senang dengan kegiatan-kegiatan kayak gitu. Kalau niatnya karena Allah. Yang dilarang apa menurut ayat 14 surat Ali Imran? Jangan sampai gara-gara itu telat sholat, itu doang masalahnya. Makanya saya sering bilang, fun itu gak harus nambah dosa, tetap bisa fun kok. Kita bisa asik, bisa seru tanpa harus nambah dosa. Karena Islam itu luas banget. Sampai kita balapan aja selama gak melanggar lalu lintas, malaikat nyaksiin. Kita berburu, malaikat ikut nonton. Mana? Malaikat ikut nonton. Makanya Nabi pernah jalan bertiga nih. Rasul, Abu Bakar, Umar jalan bertiga. Lewat orang yang lagi manah. Terus ada satu laki-laki pas mau manah gitu dia bersumpah. Demi Allah ini akan kena sasaran. Kan orang Arab kalau ngomong tuh suka wallahi ya. Wallahi ini akan kena sasaran. Wallahi ini akan kena sasaran. Ternyata meleset. Kata Abu Bakar, dia sih sumpah. Berarti gak kena sasaran tuh berarti dia harus bayar kifarat sumpah. Kata Nabi, sumpah dalam masalah memanah maka itu dimaafkan. Sampai segitunya sahabat saking seriusnya pengen kena sasaran tuh dapat poin yang paling gede di tengah, dia sampai sumpah, demi Allah ini kena nih. Ternyata meleset, kata Abu Bakar yang lewat, dia sih udah terlanjur sumpah meleset berarti dia harus bayar denda kifarat sumpah. Kata Nabi, sumpah dalam memanah dimaafin. Menunjukkan gimana mudahnya Islam memberi ruang untuk orang main. Jadi kalau kita berburu, ini kena nih, demi Allah ini kena nih. Tapi jangan dimain-mainin ya, karena dia serius nih. Ini kena nih demi Allah, gak kena. Wah lu udah sumpah tuh, bayar tuh kifarat. Bayar kifarat sumpah kan lumayan gede tuh. Berpuasa atau kasih makan orang miskin, ternyata khusus buat latihan atau bermain. Kalau saya lebih menyebutnya bermain ya, walaupun maksudnya berlatih, itu dimaafin coba. Maka kata Nabi, di antara 4 yang main-main tapi berpahala, yang nomor satunya berburu. Nomor dua, seorang laki-laki yang melatih kuda atau ontanya. Melatih kuda atau melatih onta. Bukan berkuda doang, melatih. Jadi kuda itu kan bukan hanya dipakai untuk ditunggangin ya. Dia juga dilatih kayak kalau orang barat tuh ngelatih anjingnya biar sehat, pagi lari, sore lari gitu. Kita ngelatih kuda sama onta itu berpahala. Yang ketiga, orang yang menyiapkannya. Yang menyiapkannya ini kalau dalam konteks dulu sejarah yang bawa-bawa anak panah. Kalau sekarang dalam konteks sniper modern kan ada 2 orang ya. Satu yang nembak, satu lagi yang apa itu istilahnya itu. Ya gitu deh. Asisten atau apa itu. Nah gitulah pokoknya, saya gak ngerti istilahnya. Kan ada 2 orang kan. Satu yang nembak, satu lagi yang ngukur-ngukur gitu kan. Kecepatan angin atau apa. Nah dua-duanya dapat pahala dan dijamin surga. Coba lihat. Betapa luar biasanya Islam, sampai yang kayak gini-gini diatur. Kalau kita selama ini memandang Islam itu sempit, pasti karena pemahaman kita, bukan karena Islam itu sempit. Kadang ada orang ngapain sih kayak gitu-gitu, ini apa manfaatnya, ini tujuannya apa, ini kok sia-sia segala macam. Kenapa saya kadang-kadang komen baca lagi, kenapa? Karena kurang baca deh. Karena hadis yang kita baca kan dari dulu innamal a'malu binniyat. Padahal jumlah hadis itu yang dihafal Al-Bukhari aja ada 200.000 hadis. Yang dihafal oleh Imam Ahmad bin Hambal ada 1 juta hadis. Berapa yang sudah kita hafal sehingga kita mengatakan ini sia-sia. Banyak angle-angle agama, angle Islam yang kita belum tahu. Termasuk tadi mondar-mandir sampai disebutkan oleh seorang tabi'in tentang keadaan sahabat di zaman Rasul. Dia bilang, saya melihat banyak sahabat-sahabat Nabi itu ketika memanah, lagi latihan, kalau sekarang bermain, antara satu spot ke spot yang lain mereka sambil ngambil anak panah, sepanjang perjalanan mereka bersenda gurau, bermain-main, saling tertawa, dan kata mereka ini sesuatu kebaikan. Jadi gak sekaku, mana mau wajahnya apa serius gitu ya, terus lempeng aja,
Kalau ada yang ketawa, astagfirullahaladzim gak boleh banyak ketawa. Gak gitu-gitu amat Islam teh. Tapi kan ada hadis Nabi yang mengatakan, kalau kalian ngelihat apa yang aku lihat, kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Hadis ini harus dibandingkan dengan hadis yang lain. Kenapa itu boleh ketawa, kenapa ini gak boleh? Menunjukkan bahwa konteksnya ada sahabat ketawanya gak penting. Ketawanya itu kebanyakan, ketawanya itu sesuatu yang sifatnya sia-sia. Kalau ketawa, kalau bercanda dalam urusan kayak gini nih, sesuatu yang bermanfaat, maka itu dibolehkan. Bahkan Nabi pernah dalam perang Khaybar. Perang Khaybar tuh Nabi tuh dalam satu perjalanan tiba-tiba beliau nanya, saya lupa namanya nanti cek lagi. Mana Fulan bin Fulan? Siapa yang ditanya sama Nabi? Seorang sahabat yang dia itu pintar mencairkan suasana. Keahlian dia itu dia kayak stand up comedy gitu, tapi positif. Dia tuh kalau ada di tengah-tengah sahabat yang lain, itu semuanya jadi suasananya tuh jadi cair, keadaannya jadi nyaman, ucapannya tuh renyah. Sehingga Nabi itu nanya dia ketika dalam perjalanan Khaybar, kenapa? Karena perjalanan Khaybar ini cukup menegangkan. Para sahabat itu agak-agak khawatir gitu, soalnya perjalanannya kan sebelum subuh, kabut, ngepung benteng Khaybar. Benteng Khaybar itu bertingkat-tingkat. Sahabat tegang. Dalam kondisi kayak gitu Nabi nanya, mana Fulan bin Fulan? Supaya apa? Supaya dia bisa lucu di depan kita terus kita jadi santai gitu. Coba lihat. Ternyata yang punya semangat humoris, yang punya bakat ngejok gitu, itu ternyata di antara sahabat dibutuhin juga tuh. Walaupun jumlahnya nggak banyak. Jangan semua sahabat jadi komik ya, mungkin 1-2 gitu. Ada porsinya. Yang jelas hal yang kayak gitu diapresiasi dalam Islam selama masih positif. Enggak mencela agama, enggak sara, enggak dusta. Nah selama masih positif itu sesuatu yang diapresiasi dalam Islam. Jadi profesi sebagai seorang entertainer dalam Islam kadang dibutuhin loh dalam kondisi-kondisi tertentu. Makanya kadang-kadang ada teman-teman dari organisasi kemanusiaan tuh kalau pergi ke Palestina, pergi ke kamp pengungsian di Suriah tuh, kerjaan mereka tuh bukan cuman bagi-bagiin obat, pangan gitu enggak. Kadang-kadang cuman menghibur, kayak kita misalnya ada korban bencana alam gitu kan ya. Bikin kayak playground buat anak kecil, terus bikin games dan segala macam. Oh ini aktivis gak penting banget sih datang-datang cuma menghibur doang, bukan nyuruh ngaji, bukan nyuruh zikir, sholat. Itu juga ya, yang ini juga ya, gak ada masalah di antara satu dengan yang lain. Kenapa sih kita parsial banget tentang Islam? Seolah-olah satu bagian itu mulia, yang lain hina. Bukankah mereka juga butuh dihibur supaya trauma psikis mereka itu terobati? Dan Nabi melakukan itu dalam perang Khaybar. Ini menunjukkan main dalam Islam itu ada porsi. Walaupun porsinya gak boleh ngalahin ibadah, tapi ada porsinya. Seorang entertainer dalam Islam itu diberikan penghargaan oleh Nabi. Sampai Nabi nanya di mana dia. Dan luar biasanya lagi, sahabat yang tadi ditanya sama Nabi ternyata hadir, saya Rasulullah. Terus Nabi nyuruh dia di sebelah Nabi nyuruh dia bicara sehingga yang lain terhibur. Setelah itu pas pulang Nabi nanya di mana dia, ternyata dia syahid dalam perang Khaybar.